Halo sahabat semua, pasti kalian ingat di video sebelumnya ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, kita merasakan bahwa sendok akan terasa sedikit panas. Atau misalnya kondisi lain, mengapa saat di dekat api unggun badan kita merasa hangat? Kamu harus tahu bahwa peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam perpindahan kalor yang terbagi atas konduksi, konveksi, dan radiasi. Yuk simak video berikut ini. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut juga dengan konduktor. Contoh benda konduktor itu ada tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut juga dengan isolator. Contoh benda isolator adalah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lainnya. Nah, sekarang kamu tidak perlu heran lagi saat melihat ibu mengangkat panci dengan kain di tangannya karena itu termasuk benda isolator. Nah, di sini kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan partikel. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi kita tidak bisa melihat partikel itu bergerak-gerak berpindah. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut salah satu ujungnya itu dipanaskan. Misalnya kita memegang kembang api deh yang sedang dibakar. Yang dibakar ujungnya nanti yang pangkal yang kita pegang itu sedikit panas. Ada lagi contohnya tutup panci. Tutup panci itu menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Hati-hati sahabat. Dan juga kita bisa melihat mentega yang dipanaskan di atas wajan. Master Chef nih. Bagaimana nih? Menjadi meleleh karena panas kan ya? Dengan panas yang ada di kompor. Kalau tidak meleleh berarti ada kemungkinan kompornya belum dinyalakan. Nah, itu adalah konduksi. Intinya perpindahan kalor pada suatu zat yang tidak disertai perpindahan partikel-partikelnya. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat partikel-partikel itu berpindah. Berbeda dengan konveksi. Yang kedua nih perpindahan panas yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantara yang ikut berpindah partikelnya. Jadi partikel itu berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Jadi kalau kita lihat seperti misalnya memanaskan air, airnya akan berpindah nih, ada segi gelembung-gelembungnya. Konveksi itu bisa terjadi pada zat cair ataupun gas, misalnya udara atau angin nih. Contoh-contohnya ada gerakan air naik turun ketika dipanaskan. Perhatikan deh ketika kalian masak air nih, mau mandi nih, kan ketika sudah ada gelembungnya, oh ini udah panas nih. Nah, itu adalah konveksi. Contohnya lagi misalnya ada gerakan naik turun waktu memasak nih, ada misalnya kacang hijau atau kedelai atau yang lain ketika dipanaskan. Waktu memasak pasti itu akan bergerak-gerak di situ. Dan juga di situ adalah angin darat dan juga angin laut. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk proses pengambilan ikan yang memanfaatkan angin darat dan angin laut. Ada juga gerakan balon udara, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Di situ prosesnya adalah proses konveksi. Jadi konveksi itu adalah perpindahan panas pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikelnya. Jadi partikelnya itu ikut berpindah. Itu konveksi. Yang ketiga apa coba sahabat? Tadi ada contoh ketika kita misalnya ada api unggun nih, kita akan merasa panas ketika ada di sekitaran api unggun. Jangan di tengahnya api unggun, berbahaya. Nah, ini yang dinamakan yang ketiga adalah radiasi. Jadi radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contohnya adalah panas matahari. Matahari itu menyinari ke bumi itu dengan kehangatannya. Jadi panas matahari sampai ke bumi itu melalui ruang hampa yang ada di planet di sana di angkasa. Tapi tetap bisa sampai ke bumi. Ini tidak ada zat perantaranya. Selain itu juga ada tubuh yang terasa hangat ketika berada di sumber api unggun nih.
Ada juga pemanfaatannya digunakan untuk menetaskan telur unggas dengan lampu. Ini juga radiasi. Dan juga yang sering setiap hari kalian lihat adalah menjemur pakaian. Pakaian akan menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, kita tahu bahwa perpindahan kalor itu ada 3. Konduksi, konveksi, radiasi. Jadi konduksi itu yang ada di zat perantara dan tidak ada perpindahan partikel. Konveksi itu perpindahan panas pada sesuatu zat dan terjadi perpindahan partikel. Kalau radiasi itu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Yang kedua ada asas Black. Nah, apa itu asas Black? Yuk kita lihat penjelasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, apa sih itu asas Black? Nah, asas Black ini berlaku pada campuran dua benda yang bersuhu tinggi dan bersuhu rendah. Kita misalkan ketika kita mencampurkan air panas dan air dingin, maka nanti campurannya itu kan jadi hangat, ya kan? Oke, jadi di sini kita misalkan air panas itu suhunya adalah T1, air dingin suhunya adalah T2, dan campurannya suhunya adalah TC. Nah, pada campuran ini, air panas dia akan melepaskan kalor, sedangkan air dingin dia akan menerima kalor. Oke, di mana Q lepas itu sama dengan M1C1 dikali T1 min TC. Sedangkan air yang dingin dia akan menerima kalor, di mana Q terima sama dengan M2 dikali C2 dikali TC min T2. Nah, di sini jangan kebalik ya. Jadi untuk yang yang Q lepas, delta T-nya adalah T1 min TC. Jadi panas dikurangi yang hangat. Sedangkan pada yang Q terima, delta T-nya adalah TC min T2, hangat dikurangi yang dingin gitu. Nah, menurut asas Black itu berlaku Q lepas sama dengan Q terima. Jadi kalor yang dilepaskan oleh benda yang bersuhu tinggi itu sama dengan besar kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu lebih rendah. Atau M1C1 dikali T1 min TC sama dengan M2 kali C2 dikali TC min T2. Nah, biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Jika 80 gram air, suhunya 20 derajat Celcius dicampur dengan 40 gram air yang suhunya 80 derajat Celcius, hitunglah suhu air campurannya. Nah, berdasarkan asas Black tadi berlaku Q lepas sama dengan Q terima. Atau M1C1 dikali T1 min TC sama dengan M2C2 kali TC min T2. Nah, oke, di sini ingat yang melepas kalor itu yang suhunya lebih tinggi atau yang hot. Ya, kemudian yang menerima itu yang suhunya lebih dingin atau lebih rendah. Oke. Nah, di sini karena yang dicampurkan itu sama-sama air, maka kalor jenisnya boleh nih kita coret karena nilainya sama. Oke. Sekarang di sini M1-nya berapa? Kita lihat. Air yang suhunya lebih tinggi itu masanya adalah yang 40 gram dan T1-nya itu yang 80 derajat Celcius. Sedangkan M2-nya masa air yang suhunya lebih dingin itu yang 80 gram dan suhu T2-nya adalah 20 derajat Celcius. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan ini, M1-nya 40 dikali T1-nya 80 min TC sama dengan M2-nya 80 dikali TC min 20. Oke, 40 sama 80-nya boleh nih kita coret. 80 bagi 40 kan 2 ya kan? Berarti ruas kiri tinggal 80 min TC, ruas 2 kali TC 2 kali min 20. Jadi 80 min TC sama dengan 2 TC min 40. Oke, kita kelompokkan TC-nya. Jadi 80 ditambah 40 sama dengan 2 TC ditambah TC ya kan? Atau 120 sama dengan 3 TC. Sehingga TC-nya nilainya 120 dibagi 3, 40 derajat Celcius. Oh, jadi suhu campurannya adalah 40 derajat Celcius. Nah, kita lihat contoh soal berikutnya nih. Balok es bermasa 50 gram bersuhu 0 derajat dicelupkan pada 200 gram air bersuhu
30 derajat Celcius yang diletakkan dalam wadah khusus. Anggap wadah tidak menyerap kalor. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur es 80 kalori per gram, maka suhu akhir campurannya adalah berapa? Untuk mengerjakan soal ini, kita bisa memanfaatkan grafik perubahan suhu dan perubahan wujud pada benda. Nah, di sini yang dicampurkan itu kan es sama air ya kan? Esnya dari suhu 0 derajat. Jadi esnya itu dari titik B. Dari titik B dia akan menuju ke titik C dulu sebelum sampai ke suhu campurannya. Nah, dari B ke C itu kan dia melebur ya kan, dari es menjadi air kan. Misalkan kalornya dari B ke C itu adalah Q1. Kemudian dari titik C dia akan naik nih suhunya sampai suhu akhir campurannya. Nah, kita anggap kalornya adalah Q2. Nah, es tersebut dia akan dicampurkan dengan air yang bersuhu 30 derajat Celcius. Air ini ketika dia dicampurkan dengan es, maka suhunya dia akan turun sampai ke suhu akhir campuran. Nah, kita anggap Q-nya adalah Q lepas, ya kan? Nah, jadi Q terimanya itu ada Q1 sama Q2. Sedangkan Q lepasnya di sini ada cuma satu proses saja. Nah, berdasarkan asas Black tadi berlaku bahwa Q lepas sama dengan Q terima. Nah, yang melepas kalor itu kan yang suhunya lebih tinggi. Jadi air yang 30 derajat ini dia akan melepas kalor. Sedangkan yang menerima itu adalah esnya. Jadi Q lepas sama dengan Q terimanya, berarti ada 2 proses nih esnya, melebur atau di sini ada Q1 dan Q2. Di Q lepas sama dengan Q1 ditambah Q2. Nah, Q lepasnya di sini kan dia yang terjadi cuma perubahan suhu dari 30 derajat sampai ke TC. Jadi M air dikali C air dikali T air min TC sama dengan, nah, Q1-nya di sini Q1-nya karena melebur maka kita gunakan Q sama dan M kali L. Masanya adalah massa S ditambah Q2-nya. Nah, S-nya di sini mulai berubah suhunya nih. Jadi kita gunakan MC delta T. M-nya tapi kita gunakan massa S dikali C-nya di sini karena wujudnya udah air maka C-nya juga pakai C air. Nah, delta T-nya berarti TC dikurangi 0. Tahu? Massa airnya berapa nih? Massa airnya kan 200 gram ya kan? C airnya 1, T airnya 30 ya kan? Jadi 200 dikali 1 dikali 30 min TC sama dengan massa S-nya 50 dikali kalor lebur S-nya 80 ditambah 50 dikali 1 dikali TC min 0. 200 dikali 1 kan 200. 200 kali 30 itu 6.000 min 200 kali TC, 200 TC sama dengan 50 dikali 80 kan 4.000 ditambah 50 kali TC atau 50 TC. Nah, 4.000-nya boleh nih kita pindah. Jadi 6.000 dikurangi 4.000 sama dengan 50 TC ditambah 200 TC atau 2000 sama dengan 250 TC. Jadi TC-nya nilainya sama dengan 2000 dibagi 250. Oh, jadi suhu campurannya adalah 8 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang B. Wah, cukup mudah ya. Nah, itu sahabat fisika, itu tadi sedikit simpel konsep berkaitan dengan materi asas Black. Nah, asas Black itu berlaku pada campuran dua benda yang bersuhu tinggi dan bersuhu rendah. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.